Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, yaitu salat subuh berjamaah dan duduk di dalam majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, hari ini kita telah masuki tanggal 8 dari bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang banyak membawa keberkahan, tamu yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang mukmin, oleh orang muslim. Tamu itu bernama bulan suci Ramadan. Tentu kita sebagai orang beriman, jemaah rahimakumullah, yang merindukan pahala berlipat ganda, merindukan kemuliaan yang berlipat-lipat, semakin mendekati Ramadan kita semakin bahagia, kita semakin gembira. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk bahagia, untuk gembira akan kehadiran bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, sampaikanlah wahai Muhammad, hendaklah mereka berbahagia dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk rahmat Allah yang diberikan kepada umat ini adalah bulan suci Ramadan dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yang Allah turunkan di dalamnya. Maka jemaah rahimakumullah, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya, walaupun sebagian masyarakat kita di Indonesia ini masih belum menyadari betul bahwa sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, karena sibuk dengan urusan politik, sibuk dengan urusan pemilu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pemilunya sudah selesai tanggal 14 Februari. Apakah akan ada putaran kedua? Wallahu ta'ala alam, ya. Tapi yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk memilih pemimpin yang terbaik, memilih pemimpin yang salih,
entah nanti yang diangkat oleh Allah sebagai pemimpin itu yang baik atau yang tidak baik, ya, itu semua tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita ingat jemaah rahimakumullah, bahwa pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya, cerminan dari rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami mengangkat orang yang zalim sebagai pemimpin di antara mereka, bima kanu yaksibun, sebab dosa yang mereka lakukan. Jadi ketika negeri ini misalnya diberikan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang licik, pemimpin yang buruk, itu salah satu sebabnya adalah karena masyarakatnya, karena rakyatnya masih banyak yang berbuat dosa, masih banyak yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin jemaah rahimakumullah, ketika masyarakatnya baik, ketika rakyatnya baik, lurus, jujur, bersih, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pemimpin yang zalim kepada mereka. Tidak mungkin. Dan sebaliknya, ketika masyarakatnya tidak baik, masyarakatnya zalim, masyarakatnya banyak yang bermaksiat kepada Allah, tidak mungkin Allah akan mendatangkan pemimpin yang saleh. Tidak mungkin Allah akan datangkan pemimpin yang baik, yang jujur, yang bertakwa kepada Allah. Itu tidak mungkin jemaah rahimakumullah, ya. Nah makanya bila kita ingin pemimpin yang terbaik, pemimpin yang saleh, pemimpin yang jujur, yang amanah, mulailah dari diri kita. Perbaikilah diri kita, ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki muamalah kita. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepada Allah, sehingga pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang terbaik kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah, siapapun nanti yang terpilih sebagai pemimpin, dibuat oleh Allah menjadi amanah, menjadi bertakwa, menjadi adil, jujur, dan mendatangkan kemaslahatan yang besar untuk negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Nah maka kita tinggalkan dulu urusan pemilu, kita tinggalkan dulu urusan politik jemaah rahimakumullah. Kita sebagai orang beriman, ada yang lebih penting, ada yang lebih urgent daripada urusan politik dan urusan pemilu ini, yaitu sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, ya. Tamu yang kedatangannya membuat pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang membawa banyak keberkahan dan kebaikan. Tamu ini merupakan hadiah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadiah tentu kita semakin mendekati, saat kita ingin menerima hadiah, maka hati kita akan semakin bahagia jemaah rahimakumullah, ya. Demikian pula dengan Ramadan. Bila kita semakin mendekati hari di mana kita akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan besar di bulan suci Ramadan, maka kita akan semakin bahagia. Bahagia itu salah satunya adalah ditandai dengan ucapan marhaban
ya Ramadan, marhaban, selamat datang ya Ramadan, wahai bulan Ramadan. Nah, marhaban ya Ramadan ini masih belum nampak banner-bannernya, spanduk-spanduknya. Belum di masjid-masjid, belum nampak. Padahal kurang 23 hari atau 22 hari, jemaah rahimakumullah. Ya. Ini kayaknya masih belum move on dari perpolitikan dan dari pemilu, jemaah rahimakumullah. Baik, sebagai bentuk bahagianya kita sebagai orang beriman dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, yaitu kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Apakah hanya ucapan marhaban ya Ramadan? Tentu tidak. Apakah hanya banner-banner? Tentu tidak. Apakah hanya spanduk-spanduk yang berbunyi selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa dan lain sebagainya? Tentu bukan itu, jemaah rahimakumullah. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, jemaah rahimakumullah, tahsinul iman, memperbaiki iman. Ini penting, ya. Memperbaiki iman. Sebab apa? Prestasi ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan itu sangat berkaitan erat dengan iman. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan iman. Nah, puasanya dengan iman, bukan hanya dengan imun, dengan fisik, jemaah rahimakumullah, tapi juga puasanya dengan iman. Apa hadiah yang Allah berikan kepadanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah yang sudah lalu. Itu hadiah yang paling utama, hadiah yang paling besar. Ketika kita punya dosa, lalu Allah Subhanahu wa taala menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita, jemaah rahimakumullah. Karena ampunan Allah itu yang paling penting dalam hidup kita. Sebab tanpa ampunan Allah kita akan celaka di akhirat. Nah, kita bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan bila puasa kita landasi dengan iman kepada Allah. Makanya sebelum masuk Ramadan penting bagi kita semua untuk memperbagus dan memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang terbaik. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 183 yang tadi kita baca saat sholat subuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa yang dipanggil iman? Bukankah kita punya banyak status? Kita sebagai manusia yang berakal, sebagai manusia yang punya hawa nafsu, sebagai manusia yang bersosial dan sebagainya, sebagai manusia yang memiliki kekuatan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya untuk berpuasa, yang dipanggil bukanlah kekuatan. Wahai orang-orang yang kuat, diwajibkan atas kalian puasa. Atau wahai orang-orang yang berakal, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tetapi yang Allah panggil apa? Iman.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan nanti dengan pendekatan iman, bukan hanya dengan pendekatan fisik. Jemaah rahimakumullah. Kalau hanya puasa dengan fisik, menahan lapar, menahan tidak makan dan menahan tidak minum dalam waktu tertentu dari subuh sampai maghrib, ya, itu saya kira binatang lebih hebat. Ada enggak binatang yang mampu tidak makan berhari-hari? Ada banyak, jemaah rahimakumullah. Ya, seperti unta. Dia sekali minum memang banyak minumnya, tetapi dia mampu tidak minum setelah itu sampai berhari-hari. Ya, ada lagi hewan seperti buaya. Sekali makan, setelah itu dia mampu tidak makan sampai berhari-hari, jemaah rahimakumullah. Artinya kalau kita puasa hanya sekedar menahan dari makan dan menahan dari minum, nah itu tidak ada bedanya antara kita dengan bagaimana hewan menahan makan dan menahan tidak minum dalam beberapa waktu, ya. Tapi puasa kita sebagai orang beriman, jemaah rahimakumullah, tidak hanya dengan pendekatan fisik, tapi juga dengan pendekatan ruhani, dengan pendekatan iman, sehingga puasa kita tidak hanya puasa tenggorokan, tidak hanya puasa perut, tetapi juga puasa lisan, puasa mata, puasa telinga, dan lebih-lebih puasa hati. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth." Apabila kalian puasa, janganlah kalian berkata-kata kotor. Wala yajhal, dan janganlah berbuat jahil kepada orang lain. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Apabila ada orang yang mencela kalian atau yang ingin mengajak perang atau berkelahi dengan kalian, padahal kalian saat itu sedang puasa. Apa kata Nabi? Kalau ada orang yang mencela kita saat kita puasa, mengajak berkelahi dengan kita saat kita puasa, tuntunan Nabi apa? Falyaqul, maka ucapkanlah inni shaim, inni shaim, saya puasa, saya puasa. Jadi ini bukan pamer Bapak Ibu, bukan pamer kepada orang itu, tetapi ini mengingatkan diri kita, mengingatkan diri kita. Kita disuruh nyebut oleh Nabi, nyebut inni shaim, saya puasa, saya puasa. Wahai lisan, saya puasa. Jangan dibalas cacian dia, kalau enggak puasamu sia-sia. Wahai mata, saya puasa, jangan dilihat perkara-perkara yang haram. Kemudian wahai hati, saya puasa, wahai hati, saya puasa, maka janganlah engkau suudzon, janganlah engkau sombong, janganlah engkau riya. Nah, ini makna dari kata inni shaim, jamaah rahimakumullah. Nah, inilah puasanya orang beriman kepada Allah. Tidak hanya puasa dari makan dan minum, tapi puasa dari segala macam hal yang negatif, puasa dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Bapak Ibu, ada orang yang tidak batal puasanya, tapi pahala puasanya batal. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Secara kewajiban dia sudah gugur karena puasanya tidak batal, namun dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya. Nah, ini yang kita takutkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaim laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa,
tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal 'atsh, kecuali lapar dan haus. Kalau Nabi menyebut betapa banyak, berarti lebih banyak yang puasanya sia-sia dibandingkan puasanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita takutkan ini jemaah rahimakumullah, kita berpuasa nanti di bulan Ramadan selama 29 atau 30 hari ya, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita kecuali lapar dan haus saja ya. Apa sebabnya? Sebab utamanya adalah karena seseorang itu hanya puasa perut, hanya puasa fisik, dia tidak puasa dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man lam yada' qaula zur fala siyamalah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang jelek, maka tidak ada puasa baginya. Enggak dianggap puasa oleh Rasulullah ketika seseorang tidak meninggalkan ucapan yang jelek. Nah, oleh karena itu, supaya nanti kita puasa betul dengan fisik dan juga dengan ruhani kita, tidak hanya puasa menahan lapar dan menahan haus, tetapi juga puasa menahan lisan dari ucapan yang jelek, menahan mata dari memandang yang haram, menahan hati dari pikiran dari perasaan-perasaan yang tidak baik. Maka sebelum masuk Ramadan sangat penting bagi kita semua untuk memperbaiki iman kita kepada Allah. Karena bila iman kita baik, gak mungkin lisan kita jelek. Bila iman kita baik, gak mungkin mata kita jelek, Bapak Ibu. Bila iman kita baik, tidak mungkin hati kita jelek, jemaah rahimakumullah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi. Apa kata Nabi? Tidaklah orang itu berzina dan ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Wa huwa mu'min, kata Nabi. Enggak mungkin orang yang di dalam hatinya itu punya iman yang baik dia berzina, enggak mungkin. Wala yasrik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman kepada Allah, enggak mungkin. Jadi iman jemaah rahimakumullah, iman yang baik, iman yang bagus itu semuanya akan membawa kebaikan untuk mata, untuk lisan, dan untuk anggota badan kita. Nah, oleh karena itu penting bagi kita semua memperbaiki iman. Bagaimana cara memperbaiki iman sebelum datangnya bulan Ramadan? Sebenarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan, Bapak Ibu. Iman ini sangat cepat. Kalau iman kita lagi nggak baik, hati kita lagi kotor, hati kita lagi sakit, itu sangat cepat pulih jemaah rahimakumullah. Dengan apa? Dengan puasa. Nah, makanya di bulan Sya'ban Nabi itu banyak puasa. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki iman. Walaupun iman Nabi ini sebenarnya sudah sempurna, sudah bagus, ya, sudah baik, tetapi Nabi ingin mencontohkan kepada umatnya bahwa sebelum masuk Ramadan perbaiki iman, perbaiki hati kalian. Nah, dengan cara apa? Di antaranya adalah puasa di bulan Sya'ban, jemaah rahimakumullah. Bahkan dikatakan dalam hadis yang sahih bahwa bulan yang paling disukai oleh Nabi untuk puasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Aisyah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah, kata Aisyah, puasa sunnah lebih banyak dibandingkan dari bulan Sya'ban. Ya, dibandingkan dari bulan Sya'ban. Nah, itu salah satu semacam persiapan iman jemaah rahimakumullah. Panjenengan sholat sunnah qabliyah itu tujuannya apa? Nah, persiapan hati, persiapan konsentrasi, ya, persiapan kekhusyuan sebelum kita melakukan sholat wajib. Kita pemanasan dulu dengan sholat sunnah. Nah, sehingga hati kita betul-betul fokus, hati kita betul-betul khusyuk, hati kita betul siap ketika kita melaksanakan sholat wajib
jemaah rahimakumullah, ya. Nah, itu manfaat dari qabliyah. Nah, demikian pula bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu ada qabliyahnya. Apa qabliyahnya? Puasa di bulan Sya'ban, jemaah rahimakumullah. Maka usahakan sekarang masih tanggal 7. Bapak Ibu, sekarang masih tanggal 7 di bulan Sya'ban, jemaah rahimah. Tanggal 8 ya. Sekarang sudah tanggal 8 dari bulan Sya'ban. Artinya masih ada 22 hari lagi untuk memperbaiki diri, ya, memperbaiki hati dengan puasa di bulan Sya'ban. Ya, kalau panjenengan tidak bisa puasa setiap hari, ambil saja beberapa hari. Mungkin hari Senin dan Kamisnya, atau Ayyamul Baitnya, Ayyamul Bait tanggal 13, 14, 15, jemaah rahimakumullah. Ini penting. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, salah satu buktinya adalah mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah beliau cinta, beliau suka puasa di bulan Sya'ban, jemaah rahimakumullah. Ya. Itu dalam rangka memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ba'diyahnya Ramadan itu apa? Puasa Syawal. Ya, kalau qabliyahnya puasa Sya'ban dan ba'diyahnya adalah puasa Syawal. Ya, puasa Syawal itu tujuannya apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di bulan Ramadan. Mungkin ketika puasa di bulan Ramadan ada beberapa tindakan kita yang membuat celah terhadap puasa kita di bulan Ramadan, maka itu disempurnakan, ditutupi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi tidak hanya sholat wajib yang ada qabliyah ba'diyahnya, puasa Ramadan pun juga ada qabliyah dan ba'diyahnya, jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, hal yang harus kita lakukan sebagai persiapan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan adalah kathratud du'a, memperbanyak doa, yaitu memohon kepada Allah agar disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Ini penting, Bapak Ibu. Dan berdoa kepada Allah agar Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang lebih baik bagi kita dibandingkan Ramadan pada tahun sebelumnya. Ya. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama-ulama salaf, ya. Orang-orang saleh pada zaman dahulu, sebelum masuk Ramadan mereka meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Misalnya doa yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa ada seorang ulama namanya Yahya bin Katsir, Imam Yahya bin Katsir. Beliau berdoa kepada Allah minta disampaikan kepada bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Kalau 6 bulan sebelum Ramadan tiba itu berarti bulan apa? Bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Berarti bulan Rabiul Awal beliau sudah berdoa kepada Allah agar dirinya disampaikan kepada bulan Ramadan. 6 bulan. Jadi 6 bulan itu sudah merasakan baunya Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah merasakan baunya atau aromanya bulan suci Ramadan. Sedangkan kita baru merasa Ramadan sudah tiba atau baru merasakan aroma Ramadan kapan? Kita ini ketika melihat apa? Iklan di TV, iklan marjan, iklan kurma, iklan sarung, artis-artis mulai pakai jilbab dan seterusnya. Kita merasa aroma Ramadan itu baru tercium. Jemaah rahimakumullah. Sedangkan ulama-ulama pada zaman dahulu mereka sudah mencium aroma Ramadan, sudah merasa dekat dengan Ramadan kapan? Ketika 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Subhanallah. Makanya ada di antara mereka 6 bulan sebelum Ramadan tiba dia berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan
wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada aku ya Rabb. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalku nanti di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Belum beramal di bulan Ramadan sudah minta, pertama minta disampaikan, yang kedua minta diterima seluruh amalnya di bulan suci Ramadan. Kemudian ada doa lain yang juga diajarkan oleh para ulama, bahkan ada sebagian yang mengatakan ini hadis Nabi, riwayat Imam Al-Baihaqi, walaupun hadisnya dhaif, lemah jamaah rahimakumullah, tetapi kita bisa mengamalkan, karena hadis yang lemah itu hanya tidak bisa dipakai dalam masalah akidah dan masalah hukum. Adapun masalah fadhailul a'mal, keutamaan amal, boleh diamalkan. Nabi SAW pernah mengajarkan doa kepada kita semua, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hafal ge? Hah? Panjenengan ini yang hafal doa makan saja. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, hati-hati. Allahumma barik lana fi Rajaba. Sekarang kan masuk bulan Sya'ban, Rajabnya udah lewat, ya jangan disebut Rajabnya. Allahumma barik lana fi Rajaba, padahal Rajabnya sudah lewat. Ya, saya mendapati ada sebagian masjid puji-pujian, ya, padahal sudah bulan Sya'ban, tapi Rajabnya masih disebut. Ya, harusnya udah nggak disebut. Harusnya Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Saya tanya, kenapa Rajabnya kok tetap dipakai? Kan Rajabnya sudah berlalu. Tahun ini sudah berlalu Rajabnya. Dia bilang apa? Kalau Rajabnya nggak disebut, lagunya nggak nyambung. Ya, lagunya nggak nyambung. Jadi minta kepada Allah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, usia kita nggak ada yang tahu. Usia kita ini sampai pada bulan Ramadan ataukah tidak, jamaah rahimakumullah. Oh Ustaz, saya sehat, pasti nyampe, belum tentu. Belum tentu jamaah rahimakumullah. Ya kan, ada orang besok Ramadan sekarang meninggal dunia. Ada juga 3 hari sebelum Ramadan meninggal dunia. Ya, jadi tidak tahu kita kapan usia kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu, apa salahnya kita meminta kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Kalaulah usia kita ini tidak sampai, jemaah rahimakumullah, niat kita sudah sampai dengan doa itu, insya Allah Ramadan itu kemuliaannya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, maka sebelum datangnya bulan Ramadan, berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Nanti ketika disampaikan pada bulan Ramadan, berarti kan doa kita dikabulkan oleh Allah, betul nggak? Doa kita dikabulkan oleh Allah. Ketika kita doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di awal Ramadan kita perlu bersyukur kepada Allah. Dan kalau perlu sujud syukur. Sujud syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Rabb, Kau telah memberikan kesempatan yang kesekian kalinya kepada hamba untuk memasuki bulan Ramadan. Terima kasih kepada Allah. Kalau bersyukur kepada Allah, ditambah gak nikmatnya sama Allah? Ditambah. Kalau ditambah, insya Allah tahun depan nyampe lagi, Bapak Ibu. Insya Allah. Ya. Kemudian doa kita perlu juga lakukan ketika di awal-awal Ramadan. Di awal-awal biasanya kita semangat beribadah kepada Allah. Nah, itu juga berdoa, ya Allah, semangatku beribadah kepadamu di bulan Ramadan, di awal-awal Ramadan ini, pertahankanlah sampai akhir Ramadan, bahkan sampai hamba menghadap kepadamu. Ya, kebanyakan orang beriman, umat Islam, Bapak Ibu, terutama di Indonesia ini, semangat ibadahnya hanya di awal-awal. Malam pertama masjid penuh sampai masjid buat tenda, karena masjid tidak bisa menampung.
Malam kedua masih penuh. Malam ketiga sudah mulai berkurang. Malam keempat tendanya sudah ditutup, sudah diturunin. Nah, malam kelima semakin akhir orang semakin tidak banyak sholat tarawih. Yang sholat 20 rakaat malam pertama masih ngikuti, malam kedua masih, malam ketiga masih, malam keempat sudah mulai ambil diskon. Ya, dari 20 ngambil yang 8. Itu bukan masalah NU Muhammadiyahnya. Karena saya ngimami di masjid NU Bapak Ibu, ya 8. Ada tongkatnya. Untuk mengukur masjid itu Muhammadiyah apa NU, ya lihat tongkat saya. Kalau ada tongkatnya berarti masjid NU ini. Kalau nggak ada Muhammadiyah, kan gitu gampangannya. Walaupun masjid itu tidak membawa bendera apa-apa, tetapi amaliyahnya bisa kita baca, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, itu masjid yang ada tongkatnya, jemaah rahimakumullah. 8. Saya tanya kok 8? Udah 8 minta cepet-cepet lagi. Ustadz, tolong ya jangan panjang-panjang ayatnya. Saya mikir ini jemaah 8 tapi minta cepet-cepet juga. Itu ternyata alasannya mereka, karena mereka itu banyak yang sudah pensiun, udah sepuh-sepuh. Jadi kalau bacaannya panjang-panjang nggak kuat mereka ngikuti, Bapak Ibu. Padahal saya perhatikan yang sepuh itu loh, cuman beberapa saja, ya kan? Artinya sebenarnya kalau ngambil bacaan pendek itu kata ulama untuk mengkompromikan antara 8 dengan 20. Kalau bacaannya pendek, ambillah yang 20. Matan. Itu ijtihadnya Umar. Waktu itu kan di zaman Umar sholat tarawih panjang. Jadi dari zaman Nabi Abu Bakar, zamannya Umar itu sholat tarawih panjang 8 memang, tapi panjang jemaah rahimakumullah. Ya. Karena sahabat sudah mulai tidak bisa mengikuti, orang-orang juga tidak dapat mengikuti dengan bacaan yang panjang. Karena iman orang ini semakin ke belakang semakin rendah, semakin lemah. Dulu di zaman Nabi imannya para sahabat itu top, sholat panjang senang mereka. Di zaman Abu Bakar masih, tapi di zaman Umar bin Khattab orang sholat panjang apalagi 8 rakaat jemaah rahimakumullah enggak kuat mereka. Maka sama Umar dirubah bacaannya pendek tapi jumlah rakaatnya panjang, ya banyak 20. Jadi kalau panjenengan sholat 20 rakaat maka bacaan yang pendek-pendek. Kalau sholatnya 8 berarti bacaan yang panjang-panjang. Ini udahlah bacaannya sholatnya 8, bacaannya pendek-pendek. Baca kulhu, baca al-kausar, baca al-asr, ya. Belum 15 menit sudah selesai. Jemaah rahimakumullah. Nah, makanya di awal-awal Ramadan nanti semangat ibadah itu kita mohon kepada Allah agar apa? Semangat itu dipertahankan oleh Allah sampai akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan menyongsong datangnya bulan Ramadan adalah al-ilmu. Kita perlu mempersiapkan ilmu. Agama Islam ini agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan, bukan pakai perasaan. Tapi Islam ini dibangun dengan ilmu. Karena itu wahyu pertama yang turun kepada Nabi adalah Iqra, bacalah. Baca dulu. Jadi persiapan ilmu itu penting, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Bahkan mempelajari ilmu tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan itu hukumnya wajib, sebab kita wajib puasa di bulan suci Ramadan. Buka kembali fikih Ramadannya, ya. Buka kembali fikih Ramadannya jemaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan puasa apa? Kemudian amalan-amalan yang paling ditekankan pada bulan Ramadan itu apa? Pelajari. Orang itu kalau beribadah dengan ilmu itu lebih mudah dan lebih banyak keutamaan yang dia dapatkan. Karena dia tahu kuncinya, dia tahu apa yang ditekankan, apa yang harus dilakukan. Ya,
enggak asal ibadah kepada Allah. Walaupun semua ibadah kepada Allah itu dinilai baik, tetapi kan kalau orang berilmu itu tahu mana ibadah yang paling dianjurkan, yang paling ditekankan pada bulan Ramadan. Ya. Nah, ini pentingnya kita mempersiapkan ilmu sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebab amal tanpa ilmu seperti pohon tanpa buah, sia-sia. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian termasuk juga persiapan ilmu itu adalah mempersiapkan Al-Quran, bacaan yang baik, yang benar, penting sebelum masuk Ramadan. Perbaiki bacaan. Target sebelum Ramadan bacaan sudah beres, sudah bagus. Masuk Ramadan bacaan sempurna, khatam Quran dengan bacaan yang sempurna. Jemaah rahimakumullah. Karena Al-Quran adalah Ramadan, Ramadan adalah Al-Quran. Ramadan itu nggak bisa dipisahkan dengan Quran, Bapak Ibu. Karena itu ciri khas Ramadan tidak hanya puasa, tapi juga Al-Quran. Bahkan ketika Allah menyebut Ramadan, yang Allah sebut apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di dalamnya turun Al-Quran. Allah tidak menyebut bulan Ramadan itu bulan puasa. Ini untuk menunjukkan bahwa Ramadan itu tidak hanya identik dengan puasa, tapi juga identik dengan Al-Quran. Sampai Imam Malik ketika datang bulan Ramadan, beliau menutup majelis hadisnya. Jadi nggak buka majelis hadis. Beliau tutup rumahnya selama Ramadan. Biasanya ada orang datang, pagi datang belajar hadis, nanti siang ada lagi orang datang belajar hadis, sore datang ada orang belajar hadis, malam datang ada orang belajar hadis. Ya. Tapi ketika Ramadan datang, majelisnya ditutup, libur. Apa yang beliau lakukan? Fokus kepada Al-Quran. Subhanallah. Itu tradisi ulama-ulama zaman dahulu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Sekali di waktu siang, sekali di waktu malam. Selama 30 hari beliau khatam 60 kali. Subhanallah. Ini pentingnya kita mempersiapkan dan mulai mendekatkan diri dengan Al-Quran sebelum masuk Ramadan. Kalau mulai sekarang kita tidak mendekatkan diri kepada Al-Quran, tidak membiasakan diri dengan bacaan Quran, nanti masuk Ramadan susah. Mungkin awal-awal saja panjenengan yang semangat baca Quran, tetapi di hari ke-4, ke-5 mulai sudah berkurang semangat untuk membaca Quran. Makanya kedekatan kita dengan Quran itu harus kita bangun mulai sekarang, jemaah rahimakumullah. Sehingga Ramadan nanti kita betul-betul semakin dekat dengan Al-Quran. Tiada waktu, tiada hari, tiada masa kecuali kita isi dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, hal yang harus kita siapkan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan adalah hifdzul jismi. Apa? Hifdzul jismi, menjaga kesehatan badan. Ini penting. Ya, menjaga kesehatan badan. Bagaimana kita mau puasa, mau maksimal ibadah di bulan Ramadan kalau badan kita lemah, fisik kita sakit-sakitan? Maka sebelum masuk Ramadan, jaga fisik, jaga kesehatan. Jemaah rahimakumullah. Niat, ya Rabb, aku jaga kesehatan saat ini supaya nanti masuk Ramadan aku segar, aku kuat untuk banyak beribadah kepada Engkau. Ini penting, jemaah rahimakumullah. Selain menjaga kesehatan Bapak Ibu, urusan dunia kalau bisa diselesaikan sebelum Ramadan, ya. Urusan-urusan yang nanti dapat menyibukkan kita untuk dari beribadah kepada Allah, ya. Itu selesaikan sekarang. Kayak misalnya servis sepeda motor. Sebenarnya nanti Ramadan itu nggak lagi direpotkan dengan itu. Betulkan rumah, beli baju. Apalagi beli baju sebelum Ramadan ini kan harganya lebih murah dibandingkan ketika bulan Ramadan. Beli baju, apa saja yang harus kita lakukan nanti di bulan Ramadan, nah sudah lakukan sekarang hal-hal yang berkaitan dengan dunia, sehingga Ramadan nanti urusan dunia itu tidak mengganggu ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jemaah rahimakumullah. Semoga bermanfaat dan semoga
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.